cantik dan elegan. Inilah Doa, tas rajut dari Indonesia yang menembus pasar mode dunia. Ciri khas tas rajut anggun buatan asli Yogyakarta ini halusnya tak dapat ditiru. Sejak tahun 1990, Doa sudah memasuk tas rajut ke sejumlah merek asal negeri Paman Sam, juga ke benua biru Eropa seperti Italia dan Spanyol. Baru pada 2008, Doa tampil dengan nama sendiri untuk pasar Indonesia. Dan kedepannya akan dengan nama Doa, karena nama Doa, brand Doa baru dalam proses mempatenkan. Jadi kita patenkan di seluruh Eropa plus Inggris melalui negara Belanda. Dan sekarang 80% proses itu sudah berjalan. Nama Doa diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti doa. Meski berkelas internasional, Doa tak mematok harga tinggi untuk produk-produknya. Di dalam negeri, koleksi tas rajut Doa dijual mulai harga Rp200.000 hingga Rp450.000. Bahkan beberapa koleksi rajutan kecil seperti dompet dijual tak sampai Rp100.000. Doa pun semakin melebarkan sayapnya. Tak hanya tas rajut, beberapa koleksi tas juga dipercantik dengan sentuhan kulit. Selain itu, aksesori dan aneka buah tangan juga mulai dijual. Untuk mendapatkan koleksi tas kulit ini, harga lebih mahal dipatok oleh Doa. Untuk satu tas kulit biasanya dibanderol sekitar Rp850.000 hingga Rp1.000.000. Meski harga jual dipasang sedikit lebih mahal, peminatnya tak pernah surut. Tak memiliki tenaga pemasaran yang khusus bukan menjadi kendala Doa untuk dikenal lebih luas di negeri sendiri. Kuncinya adalah mempertahankan kualitas yang dapat memuaskan pelanggan. Sebenarnya sih 2 tahun ini saya pengen cari-cari, cuma ditunda-tunda terus. Akhirnya nggak kuat, nyampe juga ke sini. Ininya ya, struktur bahannya itu halus ya. Dari benangnya terus beda dengan yang rajutan-rajutan lain. Itu kan kalau rajutan lain itu kasar, karena pilihan benangnya mungkin ya. Pilihan benangnya sama motifnya. Kan itu setiap rajutan itu ada motifnya, nah itu yang bikin saya tertarik. Ya, menjaga kualitas adalah kunci utama Doa dapat bertahan hingga 26 tahun. Semua produk harus melalui uji kontrol yang ketat. Bukan hal yang mudah, apalagi hampir seluruh proses pembuatan dilakukan dengan tangan. Karena dibuat secara handmade atau buatan tangan, tentu saja antara produk satu dengan produk lainnya tidak akan sama persis. Tapi kualitas tetap ditentukan oleh Doa ini seperti misalnya pada panjang atau lebar. Jadi jika panjang atau lebarnya tidak memenuhi ukuran yang ditentukan, batas toleransinya hanya sekitar 5% saja. Jika tidak memenuhi, maka harus dibuat ulang. Lebih dari 10.000 produk Doa terjual setiap bulannya, mendatangkan omset hingga Rp4 miliar. Meski begitu, Doa tetap akan menjadi bagian dari Yogyakarta. 4 dari 5 gerai yang dibuka berada di Yogyakarta, sisanya di Solo, Jawa Tengah. Saya ingin ini sebagai ciri khas Jogja. Kecintaan saya, dedikasi saya untuk Jogja. Dan saya ingin mempertahankan Doa ini walaupun sudah merambah ke dunia, tapi dia ada di Jogja dan dia berasal dari Jogja dan dia karya orang Jogja. Kesuksesan Doa tak hanya dinikmati sendiri, juga memberikan dampak positif pada warga sekitar. Untuk membuat tas rajut pesanan, Delia memberdayakan sekitar 400 tenaga kerja. 98% diantaranya adalah warga Yogyakarta. Tak sekedar upah yang didapatkan para pekerja, kesempatan untuk berkembang juga mereka dapatkan. Untuk masalah salary juga lebih bagus dari tempat lain. Terus di sini juga diberi banyak kesempatan untuk berkembang dengan melihat pabrik lain, dengan juga bisa ke luar negeri juga seperti itu. Usaha mikro setempat pun tak ketinggalan kecipratan rezeki. Doa sengaja menggandeng pengusaha kecil menengah untuk membantu membuat rajutan pesanan Doa. Salah satunya seperti usaha rajut rumahan milik Patun di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Patun mulai menjadi rekanan Doa sejak tahun 2000. Bisa mengurangi pengangguran, juga bisa membantu ibu-ibu sini. Dulu itu karyawannya cuma 25, sekarang bisa sampai 40, 47. Terus tuh kan kalau anak-anak muda yang bekerja di sini misalnya nggak kerja di pabrik, kerja benang dulu, kalau udah kerja di pabrik nggak ambil benang. Tak
hanya dijual di gerai-gerai yang sudah ada, Doa juga membuka peluang usaha bagi perorangan untuk menjadi rekan bisnisnya, yaitu dengan cara menjadi reseller produk Doa. Tak hanya produk-produk teranyar, penjualan tas rajut Doa bekas pakai pun masih ramai peminat. Untuk menjual tas Doa yang second, itu sangat mudah sekali. Ketika ada orang yang ingin menjual gitu, saya iklankan, kemudian dalam waktu relatif singkat itu sudah ada pembeli-pembelinya. Bahkan pembeli sendiri pun memesan gitu. Kalau ada tas model ini saya mau dong gitu. Tampil menawan dan elegan dengan produk dalam negeri tetap bisa menjadi pilihan. Ciri khas Nusantara mampu membawa Indonesia bersaing dalam kancah internasional. Dengan begitu, budaya Nusantara pun tetap dapat lestari. Adi Sampurno, Ari Dwi melaporkan untuk NET.